Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Head Forum, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah berada pada episode yang ke-167 di Sabtu hari ini, tanggal 17 Agustus, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Ini pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada Dr. Joko yang berkenan memimpin acara pagi ini. Mas Ewan yang harusnya terjadwal memimpin harus bertanggung jawab acara upacara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17 Agustusan di UMKT, ya, sehingga tidak bisa eh, memimpin acara pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, ya mungkin di antara peserta Golden Habit banyak yang harus menyelenggarakan upacara 17-an di kampusnya masing-masing. Yang izin ya ada Prof. Rajindra, Rektor UM Palu, ya, ada Ustadz Kamaludin, ya, WR, UM Sorong, ya, dan juga yang lain-lain. Ya, karena banyak di antara peserta ini yang memang memimpin ya, institusi termasuk perguruan tinggi. Termasuk anggota PWM Kaltim ini 10 orang berangkat ke IKN mengikuti upacara kenegaraan dalam rangka memperingati 17 Agustus ya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ya, rahimakumullah. Jadi topik kita kali ini di episode 167 ya terkait dengan peringatan kemerdekaan. Hari ini hari kemerdekaan. Maka topik kita memahami makna kemerdekaan. Supaya kita memperingati kemerdekaan ini juga harus berusaha sungguh-sungguh untuk memaknai kemerdekaan itu. Saya mencoba mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu arti merdeka. Ini saya ambilkan dari KBBI, ya, merdeka artinya pertama bebas. Bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, dan sebagainya. Jadi bebas. Bisa punya arti berdiri sendiri. Itu proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 itu bangsa kita sudah berdiri. Ya. Arti yang kedua adalah tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Yang ketiga, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa. Kemerdekaan itu keadaan hal berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah lagi. Ya. Jadi
tidak terikat dengan apapun. Nah, merdeka yang semerdeka-merdekanya tidak terpengaruh oleh apa dan siapapun, bebas atau lepas sama sekali. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, saya mencoba untuk melihat Wikipedia, ini yang populer. Ya. Merdeka itu berasal dari bahasa Sanskerta, Mahardika, yang berarti kaya, sejahtera, ya, dan kuat, adalah bebas dari segala belenggu, kekangan, aturan, dan kekuasaan dari pihak tertentu. Jadi menjadi orang yang bebas. Dalam kata bahasa Melayu dan Indonesia yang bermakna bebas atau tidak tergantung, namun independen. Jadi kalau bahasa Inggrisnya adalah independent. Jadi ini hari kemerdekaan, Independent Day. Ini di Kepulauan Nusantara, istilah ini juga berarti bebas dari perhambaan penjajahan, ya, sehingga menjadi orang yang berdiri sendiri. Nah ini Bapak Ibu sekalian, pengertian bebas menurut bahasa yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun menurut Wikipedia. Nah, apakah mungkin kita menjadi bebas sama sekali? Ya. Rasanya di dunia ini tidak ada orang yang bisa bebas 100%. Karena banyak hal yang bisa mengikat, mempengaruhi, sehingga orang tidak bebas lagi. Apa saja hal-hal yang membuat manusia tidak merdeka, tidak bebas? Nah, antara lain ya kesenangan itu bisa membuat orang tidak bebas, tradisi, kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu bisa membuat tidak bebas, dan manusia lainnya. Ya. Jadi manusia orang lain itu bisa membuat kita tidak merdeka. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk tentang kebebasan ini. Yang membuat orang tidak merdeka pertama adalah kesenangan. Nah, Allah memberikan petunjuk bahwa manusia itu mempunyai kesenangan. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al munqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal khas. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan tampak indah dalam pandangan manusia cinta syahwat terhadap wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.
Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kesenangan ini dapat berupa wanita, lawan jenis, ya, terhadap anak, makan, hobi, harta, ya, harga dalam berbagai bentuknya, ini bisa menjadi kesenangan-kesenangan yang mengikat. Ya, kesenangan terhadap wanita. Ini orang yang apa namanya bebas menyenangi wanita. Ya, di situ bisa terjadi zina, ya, melakukan hubungan seksual kepada yang bukan pasangan sahnya. Ini bisa terjadi begitu. Juga terkait dengan hal-hal yang lain, banyak sekali ya, yang terkait dengan kesenangan terhadap wanita ini. Terhadap anak, orang bisa melakukan apa saja karena kecintaannya kepada anak. Sehingga banyak orang yang berani melakukan sesuatu untuk kecintaannya kepada anaknya ini. Makan, ya. Episode yang lalu kita sudah banyak membahas tentang makan, ya. Ya. Hobi. Ya. Hobi ini bisa menjadi sesuatu yang juga mengikat. Ya. Hobi nonton bola, ya. Itu menjadi kesenangan yang luar biasa. Nah, apakah hobi ini dijalani sesuai petunjuk Allah atau tidak? Ya. Kalau dia menjalani, misalnya bolanya apa namanya disiarkan pas waktu subuh, kemudian menghalangi sholat subuh, nah ini akan menjadi masalah. Demikian juga harta. Ini merupakan kesenangan-kesenangan ya yang bisa membelenggu manusia sehingga dia tidak merdeka lagi. Nah, terikat pada kesenangan itu ternyata mempunyai implikasi yang fatal. Karena kesenangan, syahwat, hawa, ya, itu bisa naik peringkat menjadi ilah, menjadi sesembahan. Ya. Nah, silahkan Bapak Ibu sekalian baca di dalam Quran Surah Al-Jathiyah ayat 23. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kalian orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Di Quran surat Al-Furqan juga tercantum ya. Aro'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apa anta takunu alaihi wakila? Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata hawa nafsu itu bisa menjadi ilah. Kapan? Ketika hawa nafsu atau syahwat tidak memperdulikan petunjuk Allah. Waktu itu, ya, nafsu naik, ya, peringkat menjadi ilah. Sehingga seseorang ya, yang menjadikan nafsunya dilampiaskan tidak sesuai petunjuk Allah, itu sama saja menjadikan nafsunya sebagai ilahnya. Sebagai contoh misalnya nafsu seksual, Allah memerintahkan ya untuk apa? Menjaga illa ala azwajihim, kecuali atas
pasangan yang sah mereka, suami atau istrinya. Nah, ketika melakukan di luar yang dituntunkan oleh Allah, dia melakukan kepada bukan pasangan sahnya, maka berarti di situ hawahu telah menjadi ilah. Ittakhadha ilahahu hawa. Itu kesenangan yang terkait dengan nafsu seksual, yang terkait dengan hobi. Hobi menonton bola, kalau dilakukan sesuai tuntunan Allah, tidak ada masalah. Ya. Mau nonton bola boleh, itu termasuk yang al-asya yang boleh dilakukan. Tetapi kalau waktu sholat juga ditabrak, sehingga hobi nonton bola itu kemudian mengabaikan perintah sholat, sholatnya tidak dilakukan, maka nonton bola, ya, hobi nonton bola itu bisa menjadi hilang. Sebenarnya tidak masalah sepanjang dilakukan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Allah. Tapi kalau petunjuk Allah diabaikan, ya sudah selesai. Ya, dia naik peringkat menjadi ilahnya. Nafsu apa lagi? Ya, nafsu makan. Ya, nafsu makan. Nah, makan kok kemudian tidak halal, ya, dimakan juga terhadap anak, terhadap istri misalnya, ya, kecintaannya luar biasa, ya, sehingga mengabaikan untuk memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan istri, kebutuhan kesenangan yang lain, itu kemudian dia menggunakan cara yang tidak diridhai Allah. Uangnya diambil dengan cara yang tidak halal, ya, dengan korupsi, dengan menipu, dengan manipulasi, ya, dan lain sebagainya. Berarti di situ nafsunya telah naik peringkat menjadi ilah. Nah, ini masalah yang serius, Bapak Ibu sekalian, menjadikan nafsu sebagai ilah itu akan menjatuhkan kita dalam kesyirikan. Ya, karena kita sudah berprasetya setiap hari berulang-ulang, asyhadu alla ilaha illallah. Itu kita melakukan sholat pasti membaca syahadat, ya, di setiap duduk kita. Nah, kalau sholatnya masih sholat minimalis, hanya yang wajib-wajib saja, maka satu hari kita mengulang pengucapannya 9 kali. Tetapi kalau kita juga menjalankan yang sunah-sunah lainnya, berarti berhari kita mengulang-ulang, ya, memperbarui syahadat kita. Ya, ini prastia kita untuk tidak ada ilah selain Allah. Di samping itu kita tegakkan waktu berdiri di dalam sholat kita, kita menegaskan syahadat kita dengan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ya Allah, hanya kepada Engkau, ya, kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini Masya Allah, ya. Jadi ini krusial, ya, menjadikan nafsu syahwat sebagai ilah itu akan menjatuhkan diri kita di dalam kesyirikan. Padahal terhadap syirik ini keras itu ketentuan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru
maduna dzalika lima yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa saja yang dikehendaki. Tentu saja, Bapak Ibu sekalian, dosa syirik yang tidak terampuni adalah dosa syirik yang dibawa mati. Ya, mati dalam keadaan syirik. Ini tidak terampuni. Nah, sehingga kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari mengabaikan petunjuk Allah karena pengaruh kesenangan, maka ini esensinya kita mengabaikan Allah yang kita harus memohon ampun, harus bertaubat. Tiap hari diberikan kesempatan untuk bertaubat. Nah, terikat kepada kesenangan ini luar biasa. Quran At-Taubah 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa ambalut taraftumuha wa tijaratun tahsauna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluarga, ya, harta kekayaan yang kalian usahakan, ya, perniagaan yang kamu khawatari kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau kesenangan itu lebih dicintai dari Allah, aktualisasinya dengan melaksanakan atau melampiaskan kesenangan dengan mengabaikan petunjuk Allah, itu artinya kesenangan lebih kita cintai dari Allah. Ini ancamannya fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Kita disuruh menunggu Allah mendatangkan keputusannya. Keputusannya apa? Berupa azab. Kita akan diberikan azab. Nah, ini cinta pada kesenangan. Apakah itu terkait dengan orang tua, terkait dengan anak, terkait dengan saudara, terkait dengan istri, ya, eh, terkait dengan harta, terkait dengan usaha, perniagaan, ya, tempat tinggal. Ya. Nah, semua itu kalau kita mengabaikan Allah, ya, maka fatarab basu. Ya. Tunggu, ya, Allah menetapkan ketentuannya berupa azab, berupa siksa. Masya Allah. Sehingga, Ibu sekalian, ini kesenangan-kesenangan ini tidak boleh menjadikan kita terbelenggu. Sehingga kita mengikuti kesenangan-kesenangan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian,
Bagaimana supaya kesenangan kita itu menjadi kesenangan yang merdeka? Ini bisa menjadi kesenangan yang merdeka kalau kesenangan itu kita sandarkan kepada Allah. Artinya, kesenangan dijalani sesuai dengan petunjuk Allah. Ya. Jadi kalau Allah membolehkan, ya, kita nikmati. Kalau Allah melarang, maka kita jauhi. Apapun bentuk kesenangan itu, kita jalani, kita nikmati sesuai dengan petunjuk Allah. Di sini kita menyandarkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah itu sandaran yang paling kuat. Tidak ada tempat bersandar yang lebih kuat dari Allah. Maka kalau kita menyandarkan kepada yang paling kuat, kita juga akan menjadi kuat. Tetapi kalau kita menyandarkan kepada yang tidak kuat, ya, atau yang mungkin kuat sementara, yang nanti kemudian ada saatnya akan menjadi tidak kuat, misalnya pejabat, apakah pejabat apa saja, ya, mungkin sampai presiden dan lain sebagainya. Kalau kita menyandarkan, mungkin pada waktu menyandar ketika dia masih menjabat, kelihatannya kuat. Ya. Tapi begitu selesai, tidak kuat lagi. Maka kalau kita menyandarkan sesuatu bukan kepada Allah, itu bukan sandaran yang kuat. Maka kita harus menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Insya Allah kita akan merdeka semerdeka-merdekanya. Jadi kalau kita masih terikat yang bukan Allah, kita akan menjadi orang yang tidak merdeka. Jadi kemerdekaan tertinggi adalah kemerdekaan yang bersandar kepada yang paling kuat, yakni Allah. Maka para pengibar bendera, ya, yang sempat heboh tempo hari, ya, itu kalau dia memahami prinsip ini, ya, kalau misalnya harus lepas itu, ya, tutup kepalanya, artinya dia membuka aurat, padahal Allah memerintahkan untuk menutup aurat. Nah, sementara untuk menjadi paskibraka harus membuka aurat. Maka menjadi anggota paskibraka, keinginan menjadi paskibraka itu bisa menjadi apa? Menjadi ilah kalau dia tetap menaati, melepas. Allah memerintahkan menutup, tetapi dia dipengaruhi oleh kekuatan yang memerintahkan untuk mengabaikan perintah Allah. Maka kalau tauhidnya kuat, itu tidak ada keraguan lagi. Ya, lebih baik tidak menjadi anggota paskibraka daripada harus melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Inilah sebenarnya syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Itu adalah sebuah komitmen, sebuah prasetya untuk menjadikan Allah sebagai sandaran terpenting. Sandaran yang lain hanya boleh kita ambil kalau selaras dengan Allah. Kalau tidak selaras, ya kita tinggalkan. Insya Allah nanti yang lain ya, yang bisa membuat kita tidak merdeka, ya, di samping syahwat kesenangan, ya, ada juga tradisi, ada juga manusia.
Nah, kita bahas pada kesempatan yang lain. Tapi poin penting, bagaimana kita bisa membebaskan diri, memerdekakan diri dari kesenangan hanya ya, dengan menyandarkan kepada Allah, sehingga kesenangan yang kita jalani, yang kita nikmati adalah kesenangan-kesenangan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan bisa ditambahkan oleh yang lain-lain sehingga lebih kaya. Ya. Hadanallah yaikum ajma'in. Assalamualaikum fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.